Halo semuanya, kembali lagi di kelas online pasar dan lembaga keuangan. Masih tetap bersama kita, saya Ida Ayagung Paradinawati dan juga ada Ibu. Rafiqah Rohim. Dan pada episode kali ini salah satu episode yang paling banyak ditunggu-tunggu, itu adalah tentang pasar modal dan reksadana. Yuk langsung aja kita ke topiknya. Bro Fiko, di episode 1 kita udah bahas, di pasar keuangan ada yang namanya pasar modal. Terus ada juga namanya pasar primer dan pasar sekunder. Oke, saya jelaskan ya pelan-pelan. Yang pertama adalah kalau kita bicara pasar modal, filosofinya itu untuk investasi jangka panjang. Oke. Berarti lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian di situ ada pihak yang membutuhkan dana. Siapakah dia? Perusahaan. Biasa disebut sebagai emiten. Nah, emiten ini membutuhkan dana, berarti dia kemana carinya? Harus mencari perusahaan yang menjadi penjamin emisi atau penjamin penerbitan dari saham maupun obligasi ya, misalnya ya. Nah, ini namanya disebut sebagai underwriter. Nah, underwriter ini melekat pada perusahaan sekuritas. Namun ingat, tidak semua perusahaan sekuritas bisa menjadi underwriter karena perusahaan sekuritas isinya ada dua, satu broker dealers, kemudian juga broker dealers dan underwriters. Sementara izin reksadana sebagai manajer investasi mulai 2012 sudah dipisah menjadi perusahaan tersendiri. Oke. Nah, kemudian mereka melakukan underwriter menentukan besaran dari persentase saham yang akan dijual, nilainya maupun tata caranya. Oke. Nah, Nilainya harganya ya Bu ya? Ya, harga, kemudian Banyaknya juga berapa? bayarnya berapa, untuk apa duitnya. Nah, di mana ini emiten diskusi dengan underwriter. Perlu diingat bahwasanya perusahaan disebut sebagai perusahaan listed, perusahaan terbuka ya, terbuka dulu kalau kepemilikannya lebih dari 300 pihak. Terbuka bisa listed, bisa tidak juga listed. Ya, publik ya, bisa publik, publik itu bisa listed, bisa non listed. Nah, itu perlu diingat juga. Begitu. Oke. Udah. Berarti kalau misalnya tadi kan dibantu sama underwriter atau penjamin emisi ya Bu ya. Apakah ada Bu kemungkinan saham yang ditawarkan itu tidak terjual habis? Nah, kan gini ya. Kalau kita bicara mau menjual saham di pasar modal atau pengeluaran obligasi, itu ada market timing. Market timing berarti apa? Harus cari waktu yang tepat. Nah, sementara pasar modal ini kan sangat tergantung pada kondisi perekonomian dalam maupun luar negeri. Kadang-kadang kondisinya lagi bullish atau naik, kadang-kadang tiba-tiba bearish atau turun. Nah, ini harus pintar mengatur waktunya. Nah, oleh karena itu, biasanya perusahaan yang mau IPO, emitennya itu diskusi dengan underwriter menyatakan nanti itu apakah best effort ataukah full komitmen. Apa bedanya itu, Ida? Oke, kalau best effort itu kayak ibaratnya gini, ya udah gua usahain ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak terjual, itu adalah tanggung jawabnya si emiten sendiri. Nah, kalau dia full komitmen, artinya kalau misalnya dia nawarin 100 juta lembar saham yang terbeli oleh pasar hanya 50 juta saham, underwriternya wajib bertanggung jawab menyerap kelebihan atau membelinya. Nah, oleh karena itu, kalau emiten mencari underwriter biasanya yang bonafit, yang modalnya kuat, bahkan kalau IPO-nya jumlahnya besar, ada joint underwriting. Jadi ada lead underwriternya siapa, dan kemudian siapa yang menjadi membernya. Nah, nanti bisa dilihat laku atau tidak ini IPO-nya. Bisa dilihat apakah dia penawarannya oversubscribe atau undersubscribe. Nah, berarti ini penting untuk menentukan apakah nanti full komitmen semua diserap atau best effort. Oke. Kemudian Ida, di pasar saham ini kan ada pasar primer, pasar sekunder. Berarti kan primer pada saat dia dijual. Nah, kalau sekunder, Ida kan investor juga nih. Bagaimana ya? Bagaimana melihat supply demand-nya? Terus siapa yang ditentukan bisa ketika terjadi penawaran bid ask, itu bagaimana penentuannya? Kamu sebagai investor kan pengalaman, coba dibagi kepada teman-teman. Oke, nah jadi once ketika si perusahaan ini selesai
pasar primer itu kemudian mereka pencet bel udah listed, maka mereka masuk ke pasar sekunder. Di pasar sekunder ini harga itu ditentukan oleh mekanisme supply dan demand. Nah, kalau di Bursa Efek Indonesia kita itu pakai sistem yang namanya auction base, jadi lelang. Kalau misalnya saya mau beli saham, saya masukin harga bidding price saya, maka yang mendapatkan prioritas utama adalah kalau mau menjual adalah harga yang paling murah yang mendapatkan prioritas utama. Sementara kalau saya mau beli, harga yang ditawarkan yang paling mahal lah yang mendapatkan prioritas utama. Maka yang paling mahal, paling cepat match-nya, deal transaksinya. Nah, ingat kita ada perubahan lot jumlah saham yang dibeli. Dulunya satu lot itu 500 lembar, sekarang satu lot menjadi 100 lembar. Juga ada perubahan fraksi harga. Kenapa fraksi harga berubah? Tidak. Nah, itu biasanya tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas. Jadi supaya lebih cepat bergerak harganya, orang lebih mudah melakukan jual dan beli. Nah, dulu semuanya 25 perak. Sekarang ada yang 5 perak, 10, ya, kemudian 25, 50. Karena apa? Karena berjalan juga Bursa Efek Indonesia menerapkan juga auto rejection sejak tahun 2008 menjaga supaya transaksi itu wajar, terkendali. Maksudnya apa? Kalau naik terlalu cepat akan ke-halt oleh mesin. Turun terlalu tinggi juga akan ke-halt ke mesin. Nah, enaknya kalau sudah IPO itu adalah setelah IPO masih butuh duit lagi. Nah, dia bisa melakukan right issue. Right issue itu bisa dilakukan right issue pertama, right issue kedua, asalkan laku. Nah, tetapi siapa yang berhak bisa melakukan aksi right issue ini atau dikenal sebagai hak memiliki ya efek terlebih dahulu. Itu gimana? Oke, jadi right issue ini ketika satu perusahaan udah listed, misalnya contohnya kayak BBRI, BBCA, BMRI, Bank Mandiri gitu, dia kan udah listed tuh. Terus bisa nggak sih ngeluarin saham lagi atau misalnya dia butuh dana lagi? Sangat bisa lewat yang namanya right issue atau HMITD seperti Ibu jelaskan tadi. Siapa yang ditawarkan? Pertama adalah pasti pemegang saham existing atau yang sudah memiliki sahamnya sebelumnya. Tujuannya kenapa? Supaya dia memberikan preemptive rights atau si pemegang sahamnya ini punya hak supaya kepemilikannya tidak terdilusi atau proporsi kepemilikannya tidak berkurang karena adanya penerbitan saham baru. Oke. Ya dikasihlah dia. Boleh diambil, boleh tidak. Ya. Kalau sudah diambil berarti terdilusi nanti kepemilikannya. Ya, namanya hak ya Bu ya, bukan kewajiban. Nah, tadi di satu sisi perusahaan bisa terus-menerus melakukan right issue sepanjang laku ya. Tapi di sisi lain bisa juga perusahaan itu akan terlempar dari bursa atau delisting. Kalau apa? Kepemilikannya kurang dari 300 pihak. Kemudian 3 tahun tidak melaporkan laporan keuangannya. Atau dia diakuisisi oleh perusahaan lain. Atau dia merger dengan perusahaan lain. Bisa juga kalau dia bangkrut kan. Jadi otomatis nanti akan di delisting. Nah, tidak menariknya sebenarnya kan di Indonesia, Bursa Efek Indonesia itu ada papan utama, papan pengembangan. Jadi untuk yang blue chip dan non blue chip ya second liner. Nah, kalau kita lihat di Amerika itu memang paling unik ya karena ada papan, ada Wall Street ya. Yang kedua ada Nasdaq, di mana kalau Nasdaq ini unik karena banyak perusahaan-perusahaan rintisan, bahkan kalau dia membukukan kerugian tapi idenya brilian itu bisa listed di situ, dan investornya ya karena dia sudah berdiri sejak lama ya sudah ada niche investor yang mengetahui prospek-prospek. Kenapa? Karena saham ini adalah kita membeli prospek. Oleh karena itu harus jangka panjang. Selain kita mengharapkan dividen, yaitu yang dibagi oleh perusahaan kalau mengumumkan keuntungan, juga berharap dari capital gain dari naiknya harga-harga. Nah, pertanyaannya Ida Ayu, ada kadang-kadang saham tidur. Ya. Apa itu maksudnya? Nah, saham tidur itu biasanya dia jarang terjadi transaksi atas saham tersebut. Jarang yang ada yang jual, jarang ada yang beli juga. Ya pemiliknya itu-itu aja. Gitu. Jadi dia dikatakan tidur lah gitu, karena jarang ada aktivitas transaksi. Kemudian kalau kita bicara investasi saham, itu kan ada resikonya. Ya. Karena ingat, pasar itu borderless. Dan berita apapun bisa mempengaruhi reaksi terhadap harga naik turun, volume dan sebagainya di pasar modal. Nah, oleh karena itu ya harus yang paham resiko atau yang tahan, ada yang kuat, nah itu
bisa investasi di pasar saham. Tetapi untuk pemula, seandainya pengen coba-coba dulu, nggak mesti harus ke pasar saham kok, bisa ke reksadana. Nah, reksadana ini berarti apa? Kita mempercayakan kumpulan uang kita kepada manajer investasi yang mengelola itu, kita bisa membeli. Nah, ini kan Ida kan investor saham sama reksadana. Coba jelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya bisa menjadi investor saham dan bisa menjadi investor reksadana. Sangat mudah. Kalau teman-teman bilang ini, aduh nggak punya duit, nggak mahal, ribet, nggak sama sekali. Jadi teman-teman cukup menyiapkan, itu ada KTP, biasanya pasti punya kan. Kemudian ada NPWP, buku tabungan. Ya kalau misalnya kita belum 21 tahun kan nggak punya NPWP, nggak apa-apa, itu bisa pakai NPWP orang tua kalian gitu. Nah kemudian, aduh mahal nih, nggak kok, apalagi kalau misalnya perusahaan sekuritas atau aset manajemennya itu dia terafiliasi atau kerjasama dengan kampus, itu mungkin sekitar 250.000, atau kalian itu setara minuman itu 3 gelas minuman lah ya, yang boba-boba itu udah bisa buka. Daripada beli boba-boba yang gulanya banyak malah kedepannya bisa menimbulkan penyakit, lebih baik diinvestasikan. Betul. Tapi tentu kita harus tahu apa yang kita mau beli atau investasikan. Jadi teman-teman harus rajin cari-cari informasi tentang sahamnya atau reksadananya. Nah banyak, bahkan sekarang itu bisa digital gitu, bukanya aja bisa digital. Ya Bu ya, bisa belanja, reksadana juga bisa digital. Nah, oke. Berarti kan sekarang ini tidak ada alasan untuk tidak memulai investasi di pasar saham. Karena menyediakan bisa saham langsung, ya, bisa juga reksadana, bahkan reksadananya bisa juga reksadana saham, reksadana pasar uang, reksadana berpendapatan tetap, reksadana campuran, bahkan mungkin bapak ibumu punya duit banyak, bisa juga beli reksadana terproteksi. Karena selain, ya itu berarti kan aman-aman aja selama memegang kepemilikannya. Kira-kira pertanyaannya, kenapa tidak semua perusahaan di Indonesia mau menjadi emiten atau go public? Nah ini salah satu konsekuensinya, kelihatannya kan enak ya, nyari duit bisa langsung dapat banyak. Tapi di sisi lain konsekuensinya adalah harus transparan dan terbuka. Karena prinsip di pasar modal itu adalah prinsip disclosure atau keterbukaan. Makanya tadi Bu ya, kalau mereka bandel, nggak ngasih laporan keuangan yang listing langsung di ya. Nah, tapi sebenarnya kita bisa melihat perusahaan yang listed di bursa efek atau yang terbuka, berarti dia perusahaan yang GCG, oke banget. Kenapa? Karena mau terbuka, mau melaporkan kegiatannya, ya dia ada RUPS tahunan, dia ada RUPS luar biasa kalau ada corporate action atau kejadian yang material. Jadi menurut saya alangkah baiknya nanti kalian semua kalau memiliki perusahaan atau menjadi CEO perusahaan, doronglah perusahaannya untuk IPO. Karena tidak hanya untuk uang, tetapi juga untuk keterbukaan dan fairness. Nah, kemudian tadi Bu, balik lagi deh ke reksadana. Ibu ada tips-tips nggak sih kalau misalnya saya pengen butuh duit untuk 5 tahun lagi gitu, atau jangka menengah, saya sebaiknya tuh beli reksadananya yang jenis apa sih gitu? Nah, itu kan kembali lagi ke risk appetite dari masing-masing investor. Kalau pemula mau pasti, tapi nggak usah lihat-lihat terus naik turunnya ini gimana, ya berpendapatan tetap aja. Atau pasar uang, pasar uang. Tapi kalau mau yang ya memang seneng adrenalin ya, itu bisa langsung saham, atau ya kalau masih coba-coba reksadana saham. Nah, menurut saya sebenarnya alternatif ini sudah banyak sekali yang ada di pasar modal, sehingga kalau supaya pasar modal kita kuat ya, kemudian pendalaman finansialnya juga kuat, alangkah baiknya kalau sekarang ini investor-investor muda, pemula, mau lokal, ini mulai menyisihkan sedikit uangnya untuk diinvestkan di pasar modal. Karena instrumennya sudah banyak, mau yang aman ada, mau yang syariah juga ada ya. Jadi semua sudah disediakan. Oke. Bu, tapi kalau misalnya ternyata masih ada yang ketakutan nih, aduh gimana nih, takut saya nanti duit investasi saya dibawa lari ke broker atau disalahgunakan. Nah itu ada proteksinya juga ya Bu ya? Ada. Ya, namanya Security Investor Protection ya, Fund. Namanya SIPF ya, Securities Investor Protection Fund, di mana ini menjamin dana nasabah, sudah ada aturannya apa yang dijamin, berapa yang dijamin, ya.
Jangan terus berpikiran bahwa naik turunnya dijamin. Enggak, ini kalau terjadi fraud ya, terjadi tipu-tipu lah intinya lah itu, kita sudah memiliki lembaga yang melihat dan mengatur investasi di pasar modal. Oke, berarti teman-teman, ayo itu ada alternatif untuk investasi baru, kita bisa lewat pasar modal langsung, beli sahamnya langsung, atau juga bisa lewat reksadana ya, dan semuanya prosesnya mudah, dan tidak perlu biaya awal yang tinggi juga, jadi cukup affordable. Oke, baik. Itu yang bisa kita sharing hari ini tentang pasar modal dan reksadana. Dan diingatkan, kalau investasi saham berarti kita juga sebagai pemilik perusahaan. Ya, jadi bangga nih bisa memiliki perusahaan ya. Oke. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat yang kita diskusikan tadi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke, Bye. bye.